Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Harapan Indah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari Minggu kedua sesudah Pentakosta, Minggu 14 Juni 2020, di pagi hari ini merupakan rekaman yang dapat diikuti oleh jemaat di rumah masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, dipersilakan jemaat mempersiapkan tempat persembahan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, maupun persembahan lainnya dapat diserahkan melalui rekening Bank BCA nomor 5211771888 atas nama John Marlin Tambunan atau Elizabeth Tandayu, sedangkan persembahan pembangunan ekonomi gereja dapat ditransfer melalui rekening Bank BCA nomor 5211078899 atas nama Elizabeth J. Ranguli dan Shirley Dwiningsi, atau langsung diserahkan ke Sekretariat GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi, Jalan Melati Indah, Blok AB nomor 5, Harapan Indah Bekasi, setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mari kita persiapkan diri beribadah dengan sejenak saat teduh. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta di pagi ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta Debbie Kalangi Tohata.
Dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir tengah persekutuan ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta dengan dendang pujian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 14 menyatakan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan." Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kekudusan dalam Yesus.
Doa hari ini. Allah Bapa yang mengasihi kami, ketika kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, kami menyadari betapa rapuhnya kami. Kami cenderung berbuat dosa, yaitu tidak melakukan perintah-Mu, pikiran, kata, dan perbuatan kami tanpa disadari melukai sesama kami. Perkenankan kami bermohon akan anugerah pengampunan-Mu, dan mampukan serta ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu, dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami dan sesama kami. Inilah seruan dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari presbiter yang bertugas. Engkau Tuhan, semua takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku.
Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Dalam segala kerendahan hati kami datang padamu ya Bapa, menaikkan segala syukur hati atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Di dalam rumah-Mu yang kudus ini, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga lewat tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat mengerti dan memahami setiap firman yang kami baca dan kami dengar, dan tuntun kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab terdapat di Kitab Kejadian pasal 31 ayat ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada anak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ditanya dalam kehidupan ini, khususnya pribadi lepas pribadi, apakah kita ingin hidup dalam kedamaian, maka saya yakin bahwa semua orang akan mengatakan bahwa dia ingin hidup damai. Tidak ada satupun yang tidak ingin hidup damai.
paling tidak atau minimal ya hidup yang dia jalani biasa-biasa saja. Ya, tidak ada satu hal yang begitu berat, persoalan demi persoalan yang ia hadapi yang membuat ia terus merasa khawatir, bahkan tidak menemukan yang namanya damai dalam hidupnya. Karena berbagai persoalan, masalah-masalah yang silih berganti terjadi dalam hidupnya. Yang pasti semua kita ingin hidup damai. Tapi bagaimana mendapatkan kedamaian itu tentu tidak semudah kita membalikan telapak tangan Bapak Ibu. Karena namanya hidup, apapun yang kita jalani itu tidak mungkin tidak menghadapi masalah. Pasti ada, kecil, sedang, ataupun berat sekalipun. Semua itu pasti terjadi. Anak-anak sampai orang dewasa. Belum lagi Bapak Ibu, jika kehidupan yang kita jalani itu, kemudian kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Rasa iri, rasa benci, persaingan, yang kemudian itu masuk dan kita ada di dalamnya. Tentu itu akan membuat kita semakin merasa tidak nyaman menjalani hidup ini. Tapi itulah hidup Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghindar dari setiap situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita diajar untuk menghadapi. Firman Tuhan selalu membuat kita untuk mengingat kembali, merenung kembali bahwa iya, kehidupan ini memang harus dijalani. Kehidupan ini memang harus dihadapi. Suka atau tidak suka, apapun yang kamu alami dalam hidupmu, ya harus dihadapi. Persoalannya, kita mau pakai kekuatan dari mana? Kekuatan diri sendiri, atau kita mau mengandalkan Tuhan? Faktor-faktor yang terjadi dalam kehidupan kita banyak. Salah satu misalnya dalam kehidupan keluarga. Siapa bilang di antara keluarga tidak ada persaingan? Siapa bilang di antara sesama saudara tidak ada saling rasa iri satu dengan yang lain? Kita ini manusia Bapak Ibu. Segala sesuatu dimungkinkan saja bisa terjadi. Apa saja mungkin Bapak Ibu. Tergantung mana yang kita beri makan paling banyak dalam kehidupan kita. Kalau dunia yang paling banyak kita beri makanan jasmaninya dan bukan rohani, maka tentu kita bisa tahu bagaimana hidup kita. Tapi kalau makanan rohani yang paling banyak kita konsumsikan, maka kita juga bisa tahu bagaimana kehidupan orang itu. Tergantung. Semua itu ada dalam pilihan Bapak Ibu. Kita tidak bisa menentukan satu dengan yang lain. Kita sendiri atau misalnya kita minta pendapat orang. Orang boleh berkata apapun, tapi pendapat akhir, keputusan akhir pasti ada pada kita. Bapak Ibu, Yakub dan Laban, mereka adalah keluarga. Laban bersaudara dengan Ribkah, ibu Yakub. Dalam perjalanan seorang Yakub yang kemudian nanti kita kenal dengan nama Israel, dia berproses Bapak Ibu. Dia menjalani kehidupannya bukan semudah dia membalikan telapak tangan. Dia mendapat tekanan, bahkan dia harus bekerja pada Laban yang juga adalah saudaranya. Tapi sebagaimana yang tadi saya katakan, setiap orang itu punya karakter. Setiap orang itu punya sifat yang berbeda. Walaupun kita keluarga, tidak semua sama. Laban, dia memperkerjakan Yakub. Apa yang diterima oleh Yakub lewat pekerjaannya, semua yang dia miliki dia lihat itu sebagai satu anugerah Bapak Ibu. Itu berkat. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya harta benda yang lain, ternak dan sebagainya. Yakub memandang itu sebagai sebuah berkat dari Allah. Beda dengan Laban. Kita bisa lihat di ayat yang 43. Laban menjawab Yakub, dia katakan begini, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Mungkin kita bisa berpikir bahwa ada satu beda pandangan
antara Yakub dan Laban dalam menerima sesuatu dari hasil kerja keras mereka. Kalau Yakub, dia melihat ini berkat, ini anugerah. Kalau Laban, dia melihat bahwa ini hasil kerja kerasku. Mungkin saya bisa membahasakan begini Bapak Ibu, enak betul sekali kamu Yakub ya. Saya yang sudah menyiapkan, saya yang selama ini bekerja keras, lalu tiba-tiba kamu membawa anak-anakku, cucu-cucuku, ternakku dan semua yang adalah milikku. Satu pandangan yang berbeda antara rasa syukur dan rasa bahwa saya bisa punya semua itu karena hasil usaha kerja kerasku. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yakub, Laban, gambaran sifat daripada kita manusia. Ada halnya kita bisa menerima bahwa ini adalah pemberian Tuhan. Tapi di satu sisi manusia kita berbicara, oh bukan, ini usaha kerja keras saya yang sudah banting tulang selama ini, saya sudah menuai semuanya, ini kerja keras saya. Bapak Ibu, rasa yang seperti itu bisa membuat kita timbul yang namanya iri hati, timbul yang namanya persaingan, tidak rela. Kalau sudah bicara tidak rela Bapak Ibu, apa saja bisa kita buat, karena memang saya sudah tidak rela. Laban mengejar Yakub karena dia melihat bahwa Yakub mengambil semua yang adalah miliknya, karena memang beda. Karena Yakub melihatnya itu adalah anugerah, berkat dari Tuhan. Mereka bekerja, Laban mengejar Yakub. Bahkan dikatakan dari ayat-ayat sebelumnya. Ayat 36 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 36 bagian B dikatakan, apakah kesalahanku, kata Yakub, apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu. Sekali lagi Yakub katakan buat Laban, apakah kesalahanku? Karena Yakub berpikir bahwa semua yang dia bawa keluar dari Laban, mertuanya itu, adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Apa salahku? Apa dosaku? Sampai engkau memburu aku sehebat itu, kata Yakub terhadap Laban. Bapak Ibu, Laban mengejar Yakub. Bisa saja secara manusia pasti dia mau melakukan tindakan yang tidak baik. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan Allah sudah mengingatkan Laban untuk tidak mengatakan atau berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap Yakub. Jadi kalau demikian, perdamaian yang terjadi yang kemudian kita baca ketika Laban katakan begini, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Bisa kita katakan bukan hanya karena inisiatif Laban, tidak Bapak Ibu, tapi itu karena Tuhan. Tuhan mencintai yang namanya kedamaian. Laban takut terhadap Allah yang disembah oleh Yakub. Karena itu dia dengar apa kata Allah kepada dirinya. Supaya mereka hidup damai satu dengan yang lain, mari kita buat janji. Beda ya Bapak Ibu, kalau kita janji cuma ngomong, misalnya saya bilang, oke, nantilah saya ke kamu ya, atau nanti saya datang ke tempatmu, oke nanti aku berkunjung lah, nanti saya berikan kamu ini dan sebagainya. Sebuah kata-kata yang terucap, bisa jadi ya, bisa tidak. Siapa yang bisa pegang dengan kata-kata? Tapi perjanjian yang terjadi antara Yakub dan Laban harus ada tanda. Karena itu mereka buat suatu tanda, sebuah batu dan didirikan menjadi tugu, itu tanda perjanjian mereka. Yang disebut Galet, timbunan batu itu tadi, yang kita bisa baca dalam bacaan kita, dan Mispa, yang artinya batu peringatan. Ada tandanya, jadi bukan sekedar kata-kata, tapi ada tanda. Karena ketika engkau melihat tanda itu maksudnya, kau akan ingat akan janjimu. Jadi bukan sekedar sebuah tanda juga Bapak Ibu ya, kalau saya bisa katakan demikian.
tapi sesuatu yang memang betul-betul terjadi antara Yakub dan Laban dan kemudian disaksikan oleh Tuhan. Makanya di ayat 50 itu dia katakan, paling akhir itu ya Bapak Ibu, kalau kita baca kembali firman Tuhan tadi, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Jadi sebuah perjanjian perdamaian yang ada tandanya dan disaksikan oleh Tuhan. Inilah sebuah perjalanan dari kehidupan manusia, yakni Yakub dan Laban, yang menjadi contoh bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau kita ingin hidup dalam kedamaian, Bapak Ibu, berdamailah dulu dengan diri sendiri. Damai itu anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Itu pemberian Tuhan. Dan hanya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia akan selalu bersyukur. Dia akan selalu bisa menerima segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Berdamailah dulu dengan dirimu sendiri. Lalu engkau berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Mulai dari diri sendiri, mulai dari dalam keluarga. Ketika itu bisa kita terapkan, saya percaya bahwa dimanapun kita berada, kita akan selalu membawa damai dan sukacita. Jadilah selalu Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan pembawa damai. Mari kita saling berdamai satu dengan yang lain. Jangan menyimpan dendam, amarah. Tapi marilah kita bangun satu kebersamaan, satu persekutuan yang hidup dalam kedamaian. Sekali lagi, tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Tapi kalau kita mau percaya pada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, hidup dalam kerendahan hati, selalu bersyukur atas segala sesuatu, saya percaya Bapak Ibu, kita akan selalu menjalani kehidupan ini dengan damai. Ya, damai di hati, damai di sekitar kehidupan kita, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah jemaat berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita, diri kita. Kita datang pada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam tangan-Nya melalui doa kita pada saat ini. Kita berdoa. Terima kasih atas firman yang telah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk hidup dalam kedamaian. Tuhan, kami ingin hidup damai. Kami tidak ingin ada kebencian di antara sesama kami. Kami ingin hidup rukun, damai satu dengan yang lain. Masukilah relung hati kami ya Tuhan. Bertahtalah dalam kehidupan kami. Sehingga kami selalu senantiasa setia melakukan firman-Mu. Hidup berdamai dengan sesama. Berdamai dengan diri sendiri. Dan itu kumulai dari diriku. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mendoakan kehidupan dunia ini yang bergumul dengan berbagai persoalan yang ada. Kadang kekhawatiran muncul. Kadang kami juga takut, tapi kami percaya Tuhan ada. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau akan memberkati dunia milik kepunyaan-Mu ini, Bapa. Bahkan juga secara khusus kami yang ada di Indonesia. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, bahkan seluruh jajarannya. Mampukanlah mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Situasi kondisi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami saat ini, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Dalam situasi dan kondisi ini, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami akan tetap terus menyebarkan kedamaian dalam kehidupan ini. Sekalipun mungkin sulit bagi kami, tapi berjalan bersama dengan Engkau, kami imani tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Berdoa bagi GPIB secara khusus. Engkau senantiasa memberkati majelis sinode, majelis jemaat, bahkan seluruh jemaat GPIB, baik di kota, bahkan di daerah-daerah pelosok. Ya Tuhan, satukanlah kami semua. Kami yang tersebar di berbagai daerah, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tapi biarlah kami menjadi satu adanya. Kami tetap mewartakan kabar sukacita kepada setiap orang, dimanapun kami berada. Kami membawa damai bagi setiap orang dalam kehidupan ini. Bagi GPIB Jemaat Harapan Indah, berkati Bapak Pendeta bersama dengan keluarga, bahkan hamba-hamba Tuhan lain yang ada di tempat ini, di wilayah pelayanan ini. Tuhan berkati sehingga dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, kami semua mampu untuk melakukan yang terbaik, khususnya bagi jemaat-Mu di tempat ini. Berkati para diaken, penatua, unit-unit misioner, karyawan, semua yang mengambil bagian dan terlibat ya Tuhan, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Biarlah kami semua mampu melaksanakan tugas kami dengan baik dan dalam takut akan Tuhan. Bagi seluruh jemaat Tuhan, Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Bagi mereka yang saat ini mengalami berbagai pergumulan, pekerjaan, rumah tangga, bahkan masalah-masalah lain yang menghimpit kehidupan kami saat ini, Tuhan Yesus tolong. Sakit penyakit, apapun yang kami derita dan alami saat ini Tuhan,
Kuasa-Mu menjadi nyata dalam kelemahan kami. Kau akan memberikan kami kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, sekalipun dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, banyak hal yang kami gumuli. Terkadang kami tidak mampu untuk menghadapinya. Tapi kami percaya Tuhan ada dengan kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Kasih-Mu akan selalu menopang kami, akan selalu menuntun kami. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri setiap berkat yang kami terima dalam hidup ini. Dan ajar kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Biarlah semua kami yang bertugas pada saat ini ya Tuhan, apa yang kami lakukan ini sungguh berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah dasar firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Puji
Jemaat kami undang untuk berdiri. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik di dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah juga persembahan hati kami ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Warta Jemaat Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 dilayani oleh Ibu Pendeta Nyonya Debbie Kalangi Tohata. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. 1. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Satgas COVID-19 GPIB Mupel Bekasi atas bantuan sebanyak 36 paket sembako untuk jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi dan telah diteruskan ke jemaat yang perlu dibantu di sektor 1 sampai 6 pada hari Minggu 7 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati. 2. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, persembahan perpuluhan, persembahan PEK, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Pencairan dana tali kasih Pendeta John Marlin Tambunan. Diberitahukan kepada jemaat, 1. Sesuai keputusan bersama Majelis Jemaat lewat WA Group Presbiter tertanggal 9 dan 10 Mei 2020 dan dilanjutkan persetujuan bersama dalam WA Group Presbiter tertanggal 30 dan 31 Mei 2020 serta rapat PHMJ tanggal 29 Mei 2020 berkaitan dengan pencairan dana tali kasih kepada Bapak Pendeta John Marlin Tambunan telah diputuskan untuk dicairkan sebesar 80 juta guna renovasi rumah pendeta di Jonggol. 2. Dana tali kasih telah dicairkan pada tanggal 2 Juni 2020 dan diberikan kepada Bapak Pendeta oleh Ketua 4 dan Bendahara 1. Demikian untuk diketahui jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Di akhir ibadah ini, pesan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 9 berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Saling
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.